Ya, Pak Lidara. Kan saya kan cuma menggambarkan itu ceritanya. Pak, Ya, Pak, Pak ya, Lidara, ya. telepati itu tahu nggak Pak Lidara? Telepati itu tahu nggak? Apa tuh Pak? Apa tuh Pak? Ya, telepati itu kan kalau semacam kita mengeluarkan gelombang ya, gelombang untuk umpamanya saya mau bicara kepada seseorang kan gitu. Jadi saya yaitu lebih ke ini ya, ke magician ya, lebih kepada magic ya, bukan firman, bukan kebenaran. Makanya kuasa telepati itu bisa kita patahkan kan. Jadi telepati itu bagaimana saya mau berkomunikasi ya dengan jiwa seseorang kan begitu. Saya bisa panggil dia, saya bisa berkomunikasi dengan dia. Termasuk itu tadi, itu bukan dari Roh Kudus, itu dari magic ya, dari kuasa gelap kalau telepati itu Pak Lidara, definisinya ya. Jadi beda. Kalau di Alkitab itu jelas sekali bahwa Tuhan itu berbicara kan begitu, berbicara kepada Musa kan gitu. Iya Pak, betul Pak, betul. Ya itu dia Pak. Makanya kalau setahu saya orang yang bertelepati. Oh silakan. Ya. Oke, lanjut. Selamat malam Pak Islam agama ya. Islam agamaku yang benar. Oh ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom. Silakan. Shalom alaikum Besem Hamasiyah. Udah deh Pak. Ini aja Pak. Dalam hal beribadah saja Pak. Kami itu berwudu menyucikan diri. Lah, kalau dari pihak seberang ya, pihak Kristen tuh kalau mau ke gereja tuh merokok. Maksudnya daeng gimana nih? Maksudnya daeng? Ya, kalau dalam agama kami itu berwudu, itu harus menyucikan diri, masuk ke dalam rumah ibadah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kasus saya lihat yang Kristen kalau mau ke gereja itu merokok dulu, baru masuk ke dalam gereja. Oh iya. Waduh, kalau Ustadz yang ngomong loh. Enggak, kalau imam masjid, imam bentar Pak Daeng. Imam masjid itu, waduh dia ngerokoknya ngebul loh sebelum bawa itu tausiah. Mana ada, tunjukkan. Habis wudhu. Mau saya tunjukkan? Tunjukkan mana? Oh, ya. Nah, tunjukkan. Itu ceramah. Ceramah walau lanjut. Bukain Pak, buka videonya aja. Ya sebentar. Ya. Walau itu sudah mendapat hidayah yang benar. Iya. Dia sudah bertobat. Daeng, begini aja Daeng. Coba kamu tunjukkan di Quranmu ada kata, ya Allah, aku mengutus engkau, hai Muhammad, menjadi nabi dan rasul. Terakhir, coba Daeng tunjukkan. Makanya Pak, beriman pada Al-Quran. Daeng, Allahmu itu bersuara atau tidak? Punya suara atau tidak? Berfirman atau tidak? Emangnya ini yang suci? Daeng, Allahmu punya suara, berfirman atau tidak? Ya iyalah berfirman Pak. Oh berfirman, ada suaranya berarti. Coba Pak Bombom dengerin ini. Ini ustadznya yang ngomong nih Pak Bombom. Mana? Ini, biar kita putar dulu, biar si Daeng denger. Karungin Pak. Oh, pasti saya karungin.
Tolong Pak, didengarin. Dengerin nih Ustadzmu. Ini namanya si Rohim, Ustadz Rohim. Coba kamu bantah nih, dengar. Sampai habis Pak Bobo biar dia dengar sampai habis. Sama orang otaknya kurang sesendok kayak lu, males bener. Kok kurang sesendok? Abang nggak sesendok. Besar nih otaknya nih, Umi. Besar kayak saya. Males Pak Don, dengerin ya Pak Don ya. Pak Don dengerin saya Pak Don. Ya ya. Turun lagi ah. Firman itu kalau bahasa Arabnya kalam. Kalam itu kalau bahasa kerennya firman. Firman basa Jawane omongan, ucapan yang disandarkan kepada Allah itu bahasanya firman. Kalau disandarkan kepada manusia tidak pantas manusia berfirman. Nah, intinya firman itu artinya ucapan. Dan ucapan Tuhan, ucapan Allah tidak bersuara, tidak berhuruf. Makanya yang paham hanya Rasul-Rasul Allah. Manusia biasa tidak bisa. Kata Yesus, kamu tidak bisa melihat dia meskipun suaranya kalian tidak bisa mendengarkan. Itu dipahami bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Ya, sudah. Silakan Pak Daeng. Itulah silakan firman. Daeng. Kamu sama ini mau berantem sama Ustadz Musi Rohim ini. Silakan. Kalau umpamanya Pak Don bertanya, jadi Ustadz Rohimmu yang benar atau kau yang benar? Allahmu tidak pernah bersuara. Ya, Allahmu sebentar saya jelaskan dulu tadi ya. Si Rohim mengatakan Allahmu itu tidak pernah bersuara, tidak pernah mengeluarkan suara, tidak pernah mengeluarkan huruf. Ya, coba kamu itu, silakan. Ya, begini Pak ya, saya jelaskan ya. Dari kitab Taurat, Zabur, dan jangan Injil. ke Taurat, kamu nggak ngerti Taurat. Taurat, Zabur, dan Injilmu di mana? Tunjukkan. Iya. Penyempurnanya itu Pak adalah Al-Quran. Di mana Injilmu? Loh. Kan sebentar biarin. Pak Bom, coba sharekan Al-Hijr ayat 6, 6, Hijr 6. Kalau Daeng, kalau kau ngomong Taurat, Zabur, dan Injil mau disempurnakan, tunjukin dulu mana Taurat, Zabur, dan Injil yang kau sempurnakan, yang Tuhan kau sempurnakan itu mana? Tunjukkan. Dalam Al-Quran mana? Yang mana? Oke, Daeng, saya ikuti kemaumu. Sebentar, kawan-kawan, sebentar. Daeng, diam dulu. Diam dulu kau. Kau diam dulu, kau diam dulu ya. Kau diam dulu. Aku tanya, yang di mana dalam Quranmu yang namanya Taurat, yang mana Zabur, yang mana Injil dalam Quranmu? Yang mana, tunjukin surah apa aja? Yang mana dalam Quranmu itu yang namanya Taurat, Zabur, dan Injil? Tunjukkan surah mana? Surah mana? Tunjukkan. Yang mana yang namanya Taurat, Zabur, dan Injil dalam Quranmu? Kau kalau kau di sebelah
Omongan kau besar di sini, kau nggak bisa apa-apa. Coba tunjukkan. Iya. Tunjukkan. Daeng. Palidara. Bagaimana dia mau bicara? Palidara bicara terus. Palidara diamlah. Iya, silakan. Iya, silakan. Palidara bilang saya ngomongnya paling besar, padahal sementara Palidara sendiri ngomong cocok terus saja di situ. Dengar. Udah, kamu ngomong aja. Benar, kalau memang kalian merasa paling benar, kenapa umat Yahudi menolak kalian? Jangan ke situ. Tadi ke masalah. Kau merasa paling benar. Atau sebentar teman-teman, saya jawab dulu. Kenapa orang Yahudi itu juga musuhin Islam kau? Apalagi Muhammad kau dimusuhin. Kalau kau paling benar. Karena kalian mengeraskan hati kalian. Karena kalian bebal. Makanya kaum Yahudi itu memusuhi nabimu. Ya, Daeng. Iya, karena kau mau lihat videonya Pak Bom, biar dia lihat videonya Pak Bom. Orang Yahudi ngomong tentang nabinya dia. Sebentar Pak Bom. Nggak usah kau ngomong, sebentar. Biar nggak ini, yang nggak asal bicara. Islam agamaku yang benar. Bapak tolong tunjukkan kan Alkitab Taurat, Mazmur, Sabur dengan di kitab Bapak, Al-Quran. Aduh Pak Bom, semua sudah termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Di mana ayat surah mana? Di surah mana? Muka bumi ini Pak. Di surah mana? Surah mana? Langsung ke Nabi Muhammad. Zabur di mana? Zabur di mana? Surah apa? Zabur di surah mana? Halo. Taurat di surah apa? Taurat di surah apa? Taurat di surah apa? Kau ngomong jauh jelasin, jangan berasumsi di sini. Nggak perlu. Di sini jangan jadi lolok kau di sini, Daeng. Saya mau baca puisi dulu. Tuhan Yesus dahsyat, bukan Tuhan penyesat. Tuhan Yesus itu dahsyat, bukan mengajarkan maksiat. Lanjut. Pak, sudah dijelaskan Pak bahwa dia adalah Boleh saya ngomong? Boleh saya ngomong? Nabi. Boleh. Ya, Islam agamaku. Islam. Halo. Dengar nggak? Iya, saya dengar. Ya. Kamu percaya Al-Quran itu firman Allah? Ya, saya yakinnya. Tak dulu, kamu dekai. Kagetin orang aja kamu dekai. Nama yang benar di sisi Allah itu adalah Islam, Pak. Nggak bisa tahan ketawa. Nggak bisa tahan tertawa. Maaf. Begini maksud saya, dengar dulu. Saya juga ikut. Biarin aja. Pak Islam. Suka kalian. Awas, ada potong-potong saya kasih turun ya. Baru mengetahui mana yang benar. Ya. Begini ya Pak ya. Al-Quran dari Allah ke Muhammad lewat Jibril apa langsung dari Allah? Melalui perantara Jibril, Pak. Nah, Muhammad aja nggak kenal Jibril, Pak. Siapa bilang? Kurang baca sejarah dia. Yang kenalin si Jibril sama Muhammad siapa? Pak. Istrinya. Sudah memperkenalkan diri kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukin ayatnya di mana dalam Quranmu. Quranmu tunjukin. Biar saya aja Palidara. Iya. Ini bagian saya Dima, nggak level buat Palidara. Sudah rendah. Silakan. Dalilnya Pak. Dalilnya di mana malaikat Jibril mengatakan dia Jibril. Silakan. Lari. Loh. Kabur. Lari pemanasan udah kabur. Ya, biasa begitu. Makanya saya bilang jangan langsung. Nanti dibilang jangan langsung tendangi, jangan langsung main tendang jarak jauh. Iya. Oper dulu bola itu. Ya main cantik kayak Brazil.
Itu baru Oke, Pak Mordekai, lanjut. itu saya tuh lambat loh Pak Mordekai, itu udah slow. Saya malah belum keluarin dalil loh tuh. Kalau saya Aku baru mau keluarin dalil satu loh, baru mau keluarin dalil satu aja nggak Tapi dibaca. masalahnya dia shock. Tadi begini Pak teman-teman, Mordekai, sebentar. Saya bisa kasih unjuk ayat Al-Quran itu nggak semua dari Allah. Ada yang dari Umar, ada yang dari jin. Terus saya bisa tunjukin dan itu ada dalilnya. Gitu aja. Saya belum keluarin satu pun. Ya. Itu udah kabur duluan. Itu si Iya, Zuma jadi- itu si Zuma Pak Bom. Itu si Zuma betul. Betul, itu Jumrik Jadi- tuh. Setan Nggak dia. berani dia. teman-teman, Nggak berani dia Tadi baru nyuruh ngomong- diri. tadi baru ngomong tadi Taurat, Injil dan segala macam, Zabur. Udah mutar-mutar. Jadi kalau kita diskusi sama orang ini, harus kita tetap di situ, desak terus itu mana Taurat, mana itu Zabur, mana itu segala macam. Nggak bisa tunjukin. Kalau sama Timotius saya kejar dia sampai mati, dia tersungkur. Bagaimana Orang-orang isi ini Jabur semua- aja dia nggak ngerti. Aduh. Lanjut Enggak, teman-teman. itu Zabur Lanjut, Pak Bambang. di maktub dirangkum. Memangnya Eni Ero dirangkum. Zabur itu berapa pasal itu? Taurat itu berapa pasal itu kok dirangkum? Rangkumannya di mana? Iya, Di ayat apa? Surah apa? Kan gitu. Kita enak kan begitu. Bukan dirang. Mereka nggak sendiri Zabur nggak tahu Pak. Apa itu Zabur nggak tahu Pak. Mereka taunya kabur, bukan Zabur. Teman-teman ya, kalau teman saudara-saudara kita di seberang ini seringkali ngomong bahwa agama kami ini agama penyempurna. Sebenarnya untuk mematahkan ini gampang sekali, tapi kita nggak tega. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah sebelumnya itu loh, yang sebelum akhir agama mereka ini 700 tahun kemudian tidak pernah berjanji di surga ada seks. Tiba-tiba ada agama baru lahir 700 tahun kemudian, ya setelah Kristen, setelah Yesus, tiba-tiba di surga ada seks. Kira-kira itu agama penyempurna atau agama apa itu? Ya, cuman kita nggak tega kan ngomong sama para orang Mereka ini saudara pakai kita ini. standar ganda. Mereka kan Iya. tahu juga bahwa Taurat, Injil itu firman Tuhan. Tetapi disempurnakan, berarti firman Tuhan tuh mereka anggap nggak sempurna, perlu disempurnakan lagi. Ini kan sangat, waduh, kadang-kadang omongannya itu nggak masuk akal. Iya, itu si Zuma ya. Saya udah lihat dia ininya dia, omongannya dia. Si Zuma, si Daeng apa itu. Nah, itu satu-satu itu 11-12 itu. Makanya begitu Pakai masuk sini suara palsu sikat. tadi dia Pak, pakai suara gimana? Iya, makanya berarti kan otaknya nggak ada isinya. Tapi kalau Nah, dia ngomong, masuk tuh mau provokasi. Dia masuk kan langsung menghina kan. Dia itu memancing kita menghina dia. Nah, itu teknik-teknik dia itu. Jangan terpancing. Iya betul. Tapi nggak mempan. Kalau dia mau menghina apapun, dia mau menista apapun, bagi mereka kan tidak masalah. Nah, coba kita berbuat. Jangan coba-coba. Tadi dia menghina kan? Nah, wah kita nggak benar, begini-gini. Nah, dia benar gitu kan. Nah, kalau kita mau itu, tapi kita kan nggak mau. Kita cuma ajukan pertanyaan. Ya, coba kamu baca kan begitu. Dan jelaskan. Dia nggak bisa jelaskan. Cuma bisa cuap-cuap aja, cuma klaim. Apa sih susahnya kalau sekedar mengklaim saya paling benar? Nggak susah itu. Tapi anak buktikan kecil dulu. juga bisa. Orang gila juga Iya. bisa. Saya paling benar, saya paling benar. Orang gila aja dia bilang dia nggak gila kok. Agamaku Saya juga yang bisa paling klaim, benar. Agamaku yang paling benar. Coba tanya sama aku. Baca deh kitab aku. Aku Nah, yang ya. paling benar Pak Bom. Aku udah pernah belah bulan. Jangan inilah. Aku udah pernah belah kok. Oh, Pak Bom, agama yang benar ini gini Pak Bom ya. Tuhan Yesus selalu membuat keteduhan, bukan membuat gaduh. Nah, ya kan? Gini. Mereka ada berkata begini. Kalau berdialog di misalnya Pak Bom itu main keroyokan. Yang kedua, kalau berdialog di Pak Bom kita bisa sanggah. Masa kita jelaskan dengan Alkitab mau disanggah dengan Al-Quran? Kamu harus sanggah dengan Alkitab dong. Kalau pakai kitab-kitab kalian,
Nanti kita tanya Bang ke kitab kalian. Biarin aja, udah anggap aja yang berlalu. Oke, selamat. Ibu Ane, ada yang mau disampaikan lagi Bu Ane? Sebelum saya jemput dulu teman-teman yang lain, Bu Ane. Pak, turun saja, saya nyimak di luar aja. Kasih. Iya, masak dulu Bu, masak dulu. Belum masak apa? Packing sini Bu, kirim. Iya. Iya. Selamat malam ya Pak, saya Malam dengar Bu. di luar aja. Oke. Baik, Malam Bu. Bu Anet, Tuhan memberkati Malam. kesaksian Ibu tadi. Iya, makasih Tuhan berkati. Makasih Bu Ane. Oke, silakan Pak Rahmat. Halo, selamat malam Pak Bom Bom dan semua Malam, Pak. saudaraku yang Selamat terkasih malam. dalam Kristus. Shalom. Pak Selamat Hati, Sugeng Sonten. Sebetulnya saya tadi mau tanya. Ini loh kepada saudaraku yang sekarang masih abu-abu. Ternyata setelah saya pelajari, kalau sebelumnya di kitab perjanjian lama itu ada Yahweh atau Elohim, tiba-tiba muncul sesembahan baru yang dikenal dengan Allah model baru, yaitu Allah SWT. Kemudian sebetulnya saya mau tanya, yang jelas kedua sesembahan ini berbeda ajarannya. Kalau sesembahan yang kedua ini membolehkan, setelah saya pelajari di buku Al-Quran, itu diperbolehkan merampas harta orang non-muslim. Nah, yang kedua, memungut pajak kepada orang-orang yang tidak menerima Islam. Akhirnya saya muncul pertanyaan, betulkah Allah yang Maha Suci itu mengajarkan seperti itu? Nah, nanti tolong kepada saudaraku yang muslim kalau masuk, tolong Ada di sebelah. Ada itu, Islam ada agama tuh yang benar, silakan. si Zuma atau si Daeng itu. Silakan aja tanya Pak Rahmat. Tidak, koneksi saya terganggu, makanya saya bukannya kabur. Jadi bapak-bapak harus mengerti, tidak ada istilah kabur. Ya udah, silakan yang tadi belum dijawab tuh Pak. Jawab aja Pak Zuma. Tadi dulu, biar saya punya dijawab dulu. Ya, sang penggugat tadi sama Islam. Lanjutin Pak sang penggugat. Tadi mana dalil itu Pak? Menyikapi tadi apa yang saya katakan tadi, bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar di sisi Allah. Jangan main klaim-klaim, kasih ayat dalil. Apa? Kalau di sisi Allah kan di sisi Allahnya dia Pak Bom Bom. Makanya Tuhan kita. kalian mengeraskan hati kalian. Menerima firman Tuhan yang ada di dalam Al-Quran. Pak Islam. Tadi saya nanya soal Jibril. Dialog baik-baik, pakai dalil. Mau ceramah, ditanya malah dia ceramah di sini. Iya. Silakan Pak Islam. Silakan Pak Islam. Di mana dalilnya? Makanya saya bilang tadi Pak, untuk mempelajari Islam secara benar. Dalil. Enggak usah kasih turun. Dalil. Enggak suka panjang-panjang Pak. Mohon maaf ya. Kita nggak mau diceramah. Kita nggak mau diceramah. Dalil. Paling sempurna. Makanya kalian dalil. Otak kalian itu terbuka. Dalil Pak. Kopi, yang hangat, kopi. Yang Ya, hangat, yang saya hangat. main biliar. Silakan Pak, dalilnya Pak. Di mana malaikat Jibril mengaku di Jibril? Sang penggugat, biar otaknya dia tuh jangan di bawah perutnya lagi Pak, dikembalikan lagi ke atas kepala Pak. Silakan Pak. Iya, silakan. Kasih dalilnya Pak. Di mana malaikat Jibril mengaku dia Jibril pada Muhammad. Buang aja ya. Dalil Pak. Saya cari dulu dalil. Buang aja nggak bisa jawab deh Pak Bom Bom. Kita tidak perlu ceramah di sini. Kita tidak perlu ceramah dia sesat di sini. Kalau dia nggak bisa jawab, buang aja. Kalau dia nggak bisa jawab, buang aja kalau nggak bisa jawab. Dia ingin menyamakan Allahnya dengan Tuhan kita, beda itu. Nggak masuk. Silakan Pak. Boleh saya bertanya?
Lu mau ceramah di channel teman-temanmu yang seiman, jangan ceramah di sini. Kalau mau berdiskusi ayo, kalau ditanya menjawab. Jawab dulu itu. Dalilnya Pak Bro. Kenapa kita Barnabas itu ditolak? Sementara kita ngomongin apa? Kami tidak terbiasa, kami tidak mau mengimani kitab palsu. Itu saja jawabannya. Alidara, kasih tunjuknya Pak Alidara. Kita Barnabas yang sama. Sekarang yang lain diamnya, biar yang lain diam. diam. Kita kasih masuk karung. Ya. Ikuti aja. Zuma alias Daeng. Sebentar. Zuma, di-mute dulu Pak. Zuma alias Daeng, supaya otakmu kembali ke tempurung kepalamu yang ada kau dudukin, setiap hari kau dudukin ya otakmu. Injil Barnabas itu ya Injil yang sudah dibuang di tong sampah. Kemudian kalian pungut sebagai pemulung, lalu kalian masukkan dalam buku kalian. Mau saya tunjukkan. Nah, ini. Ya, Pak Bom, suruh lihat dia. Tadi baru ngomong Jibril, sekarang udah ke Barnabas, mutar-mutar ini si Abdul. Ya, biar aja Pak, biar Pak. Ciri khasnya mereka begitu. Kalau udah nggak bisa jawab, kamu topik. Ini. Ya, baca ini. Baca, kau punya mata kan? Wih, Daeng, Zuma. Kau punya mata kan? Ini sudah dibuang ini, ya, di sampah. Kalian pulung lagi. Isinya. Kenapa Bapak masih miliki kalau sudah dibuang Pak? Isi saja. Itulah kepintaran orang Kristen untuk membuktikan kalian pemulung sampah. Jadi kalau hanya ngomong nanti tidak bisa. Kalau saya hanya ngomong, kalian bilang tunjukkan buktinya. Nah, bener. Pasti pemulung sampah itu pasti akan ngomong. Kalidara, kasih sama yang di layar tuh, yang kasih mereka punya sama itu mana tuh? Dikarungin. Enggak, yang di layar itu di laptop. Ajaran sama itu, yang ajaran sama. Iya, ini dia. Ajaran sama di mananya, Pak? Ada. Coba lihat dulu sebentar. Kau jangan banyak omong dulu. Yang di laptop, Pak, yang di laptop itu. Sekalian di dalam ini cuma cocok melodi. Udah ada nanti yang sama. Diam kau ya. Diam. Kalidara, jangan di situ, yang di laptop itu, yang ada di foto di layar di laptop. Yang ada kotak merah itu, Pak. Oh iya, ini di sini aja ada, biar dia lihat dari sini sama. Nggak usah baca, kecil. Oke, sebentar. Ya, nanti saya ambil. Jadi, kau baca ya, ini Injil Barnabas. Kenapa saya masih simpan? Justru saya simpan supaya membuktikan kalian pemulung sampah. Benar. Memangnya pemulung sampah itu kitab Injil Barnabas itu kami ambil untuk kami beriman kepada kita. Sebentar. Ya udah, nanti lihat sebentar. Ya, sebentar. Saya buka dulu ya. Kiri Pak, kitab yang paling sempurna Pak. Jawaban saya. Bulan terbelak ya. Pak Bom. Bulan terbelak ya. Dikit. Mana? Dalilnya mana tadi? Tadi dalilnya mana? Malaikat mengaku namanya Jibril pada Muhammad. Orang yang sering ngaku sempurna itu sesungguhnya tidak sempurna. Makanya ngaku-ngaku. Tadi dalil mana? Pencuri mana ngaku pencuri? Bagaimana kalian bisa pencuri nggak ngaku sebagai pencuri? Orang Islam tidak sempurna pasti ngaku sempurna. Pak Mordekai. Apa yang kami curi dari kekristenan? Lanjut. Ya. Ini ya saya bacakan aja ya. Ya, saya bacakan aja ya. Nih, saya bacakan. Ada nggak di dalam bukumu kitab sampah? Isinya kitab sampah ini ada nggak di dalam bukumu supaya kita buktikan siapa yang pemulung sampah? Laptop rusak kan? Iya, nggak bisa kebuka, Pak.
Iya, nggak bisa kebuka, Pak. Saya bacakan. Kasih ada ya. Pak mikir Pak. Pak, bilang aja kalau takut. Iya, sebentar. Nih pakai kamera. Pakai kamera biar jelas ya. Ntar, jadi biar dia ini, jadi mulutnya dia nggak koar-koar dan otaknya yang di dalam yang diduduk. Foto ke saya aja Pak, baru saya tampilkan di laptop. Ya enggak, di sini juga kelihatan. Enggak, ini kelihatan kok Pak. Sebentar. Penipu dia nih. Datang-datang pendusta kamu. Pendusta apa yang saya dustakan Pak? Kamu penipu, pendusta. Diam kamu. Diam. Dengarin dulu ini. Diam kamu, diam. Diam. Penipu, pendusta kamu. Nanti saya foto dulu ya, kirim Pak Bom biar bisa buka ya. Kirim sudah ya. Sebentar. Nggak kelihatan soalnya. Nggak kelihatan Pak Lidar. Sebentar, sabar. Ini nih, Barnabas ada nih, Barnabas ada nih. Nih, ada nih tuh Barnabas tuh. Ya, itu dia. itu dia si Barnabas itu. Kasih saya kesempatan bicara. Ya, sabar. Nih, gara-gara kalian itu nih, 2 orang sudah dibaptis hari ini nih. Puji Tuhan. Kemarin dua bulan lalu 10 orang Pak. 10 orang Pak. Amin. Itu hoax itu Pak, belum bisa dibuktikan kebenarannya. Itu orangnya ada di sini, Pak Slamet, silakan bicara Pak. Orangnya ada di sini, silakan Pak Slamet. Pak Slamet, silakan bicara Pak Slamet. Itu orangnya ada di sini, kau ngoceh aja. Pak Slamet, nih kamu lihat orangnya. Ada orangnya sana tuh, jenggot itu ya. Oke, ini ada orangnya. Pak Slamet buka layar Pak Slamet. Kasih tunjuk sama dia. Shalom. Ya. Oke, shalom. Itu. Shalom Pak Slamet. Ya. Dalam ajaran Kristus tidak ada istilah hoax, tidak ada istilah pembohong, tidak ada. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya daripada itu dari iblis. Oke. Iblis penipu. Menjelang maghrib tadi, baptis 2 anak. 2 jiwa bertobat. Haleluya. Orangnya masih di sini, lagi tidur. Amin. Haleluya. Ya. Mungkin nanti subuh dia pulang. Jadi nggak ada istilah hoax. Pak Slamet. Itu yang satu termasuk cucu haji. Ya, ingat itu. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, jadi nggak ada istilah hoax. Ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari itu dari si iblis. Tidak mendapat. Oke, terima kasih Pak Bom. Haleluya. Berpujilah Tuhan. Terima kasih Pak Slamet. Kejar dalilnya tadi loh. Si Suma ini bisa nggak nyebutkan tuh? Mana pertanyaan saya tadi? Islam bakalan. Mereka nggak bakalan bisa nunjukkan dalil. Kita kalau minta dalil, mereka nggak bakalan bisa nunjukkan dalil. Yang bisa cuma mengklaim dia yang paling benar, tetapi dia tidak bisa nunjukkan dalil. Sebelum saya tunjukkan dalilnya, silahkan tunjukkan dulu. Bapak ketahui dalam kehidupan. Sudah. Banyak lagu, tunjukkan aja dalil. Kenapa harus ragu-ragu? Tidak benar. Saya tidak butuh dakwah Anda. Ya. Kalau kamu menganggap kamu paling benar, tunjukkan dalilnya. Jangan hanya main klaim. Anak kecil pun bisa mengaku, oh dia paling hebat, dia paling sempurna. Benar. Tapi tunjukkan kesempurnaanmu. Saya, Pak. Tunjukkan kesempurnaanmu, jangan seperti anak kecil. Saya mau dengar kamu, tapi Anda tunjukin dulu dalilnya. Beritahukan ke bapak-bapak. Bagaimana sih saya mau menceritakan ke bapak? Bagaimana saya mau bisa Saya nggak butuh cerita, saya butuh dalil. Nggak perlu tausiah kamu di sini tentang agamamu. Nggak ada agamamu. Kalau agamamu paling benar, kamu paling mayoritas di dunia, woi, Daeng. Kalau agamamu paling benar, kamu paling mayoritas di dunia. Ya, Daeng. Dengar dulu ya. Dengar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari saja. Aduh, panjang deh. Mana dalam kehidupan sehari-hari saja. Kalau dia nggak mau jawab, kehidupan sehari-hari saja, poligami di mana-mana dibenarkan. Kami berpuasa. Sholat 5 waktu. Iya. Poligami 5, poligami banyak. Nah, anak kecil juga boleh. Pak Mordekai, anak kecil juga diizinkan. Ada kecil juga diembat. Gimana tuh?
Anak kecil juga boleh diembat. Islam agamaku. Kamu sebenarnya kalau di sini bicara mau diskusi atau orang yang mau bicara berdakwah? hebat-hebat, Bapak, orang yang bicara hebat-hebat, orang yang berbicara hanya hebat-hebat, dia menyembunyikan yang bobroknya. agama saya. Kamu mau diskusi apa mau berdakwah di sini? Saya masuk kemari untuk mengklarifikasi semua Kalau mau klarifikasi silakan. Kami tidak ada bahas kitab kalian, Bapak. Saya mau Nomor satu, Ajaranmu itu dengar dulu. bencana bagi manusia. supaya kalian lihat bahwa agamaku lah yang paling benar. Iya, benar-benar kacau. Anak kecil diembat lu bilang nggak benar dari mananya? Pak Bom, itu sudah saya kirim Pak Bom. Biarin Pak dia. Bom. Pak Bom yang lain turun aja deh. Saya ngomong sama dia. Agama yang ada Oke, baik. yaitu adalah Islam. Agama yang paling benar Islam. Tapi agama yang menghalalkan anak kecil dikawin ini siapa? Surah 65 ayat 4. Daud dan Salomo istrinya berapa coba saya tanya? Salomo kawin sama anak kecil nggak? Salomo kawin sama anak kecil nggak? Kenapa mesti pakai perbandingan anak kecil anak? Pada masa itu, Pak. Pada masa Emang itu, kamu udah hidup masa itu? Kamu udah hidup masa itu? Emangnya Bapak sang penggugat tahu juga hidup di pada zaman itu? Kan tidak. Duh, saya kan dari dalil kamu. Al-Quran kamu, surah 65 ayat 4. Kamu mau melawan Allah? Tidak melawan, Pak. Tapi itu ada ribut. Terus? Dan yang terjadi, lantas masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Anak kecil boleh dikawinin. Itu bukan masalah buat kamu. Baru kemarin satu murtad gara-gara tuh anak kecil mau dikawin itu. Yang halal dikawin itu baru satu orang murtad kemarin. Pak, asal Bapak tahu ya, kalau memang itu tidak benar, terus kan tetap terjadi juga. Sudah dikawini. Lantas masalahnya apa, Pak? Masalahnya itu di Al-Quran kamu. Al-Quran kamu kan kitab sempurna. Tidak seperti itu. Kalau sekarang udah diberdiri, kita diturunkan aja semua biar dia berdua. Diturunkan aja Pak Bom, kami Pak Bom. Islam agamaku. Kalau agama kamu yang benar, Allah kamu nggak akan kasih perintah seperti itu. Manusia punya moralitas, punya tingkat standar. Ini anak kecil, bukan mainan. Berdebat dengan kalian tidak berbobot. Kamu takut. Kamu takut bilang aja. Kabur. Baru ketemu saya Pak Bombom. Belum ketemu Pak Bombom. Aduh. Kabur. Pak Bombom, teman-teman, orang yang selalu bicara yang hebat-hebat, dia menyembunyikan kebobrokannya. Padahal mau dikasih lihat ini loh. Padahal mau dikasih lihat ini. Ini kan ada di bukunya. Lagi Pak Bom buka Pak Bom. Biar dia lihat. Dia kan tuduh ini kita kan kroyok. Pak Lidara, kita klarifikasi dulu Pak Lidara. Dia kan sering mengatakan kita kroyok. Tadi 1 lawan 1 dia kabur. Kroyok namanya. Islam itu agama yang agamaku. tidak punya kebenaran Pak Motor. Iya, Zuma alias pun dari agama dia yang kebenaran. Adanya penipuan dengan terjemahan. Daeng, Zuma masuk lagi nih, baca nih, ada nggak di dalam buku lu? Bukumu ada nggak ini? Yang sudah dari dalam tong sampah, kabur. Enggak, dia bilang, loh kenapa kalau kitab udah dibuang masih ada? Justru harus dipegang supaya membuktikan kepada pemulung. Ini anak-anak mau pulang. Ya. Coba pamitan dulu, bilang makasih. Nggak usah buka kamera, nggak apa-apa. Ya, nggak usah buka kamera ya. Oke, bilang dulu. Kita doa. Satu-satu. Yoga Thomas, bilang, ayo ngomong Pak Bom. Pak Bom. Ya ngomong aja, nggak usah buka kamera. Saya pamit pulang dulu. Ini ya teman-teman semua ya, doakan saya sama teman-teman saya. Doakan juga Pak Slamet ya, semoga diberkati oleh Tuhan selalu. Amin. Amin. Sekarang Matius. Amin. Ya. Tuhan Yesus memberkati Thomas. Iya. Ya. Yang tadi Thomas ya. Sekarang Matius. Nama baptis. Ayo ngomong Thomas. Matius.
Malam Pak Bambam. Yang agak keras dikit. Malam Pak Bambam. Ya. Wah, keras-keras dikit toh. Malam Pak Bambam. Malam-malam. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, amin. Oke, jadi Haleluya, amin. Ini dua anak ya mau pulang ke rumahnya karena tadi udah agak lega istirahatnya, mungkin karena kecapean habis baptis. Mohon doanya ya saudara-saudara. Boleh aku tanya sebentar, Pak Ade, Mas Lamet, aku boleh tanya sama Thomas. Ya, Thomas tanya Pak Bambam nih. Ya, gimana Pak? Thomas, ini Bapak Gembala tanya. Thomas setelah dibaptis rasa gimana? Ringan? Beban-beban jujur aja Pak. Ya, Jujur aja Pak ini Pak. Agak ya pertamanya itu mulainya itu enteng gitu. Cuma setelah itu ya agak mau muntah-muntah beberapa kali gitu Pak. Mengalami pelepasan Pak Bambam. Iya, jelas. Amin. Ya. Kalau yang satunya lagi sebelum baptis memang udah pelepasan dulu, memang hanya sedikit. Tapi kalau yoga memang agak banyak karena ada roh naga iblis ya, sampai bertelur banyak. Jadi sampai muntah ada berapa kali tadi Kak? Yang di rumah sini 7 kali ya, yang di sana tadi berapa kali? Itu sama yang di sana 4 kali. 4 kali, berarti 11 kali ya. Jadi memang sebelum baptis sudah saya kasih pelepasan, tapi memang agak susah. Namun hikmat Tuhan mengatakan setelah dibaptis semua akan keluar. Itu. Nah, puji Tuhan setelah dibaptis keluar semua sampai muntah 7 kali. Untung tidak sampai pingsan di pulang tadi. Dan memang waktu mau pulang ke sini masih ada roh yang mengikuti. Tapi puji Tuhan dalam nama Yesus, bungkus dalam darah Kristus yang Maha Kudus, itu roh bisa lepas dan nggak mengikut lagi. Dan ini setelah istirahat, tadi saya suruh istirahat, ini sudah pulih kembali dan mau pulang. Ya mohon doanya kiranya dalam perjalanan nanti tutup bungkus dalam darah Kristus. Malaikat Tuhan menjaga sampai ke rumah. Ya. Amin. Terima kasih Pak Bambam. Oke, salam dulu sama Pak Bambam ya. Ya. Mantap, Pak Selamat. Dan semuanya teman-teman ya. Amin. Ya, Amin. Thomas. Amin. Thomas dengan Matius. Baca firman Thomas dan Matius nomor HP-nya jangan ganti ya, tetap hubungi Pak Bambam ya. Ya, oke. Ya. Sudah saya kasih doa kita Pak Bambam. Ya. Mantap. Haleluya, puji Tuhan. Selamat datang di kerajaan Tuhan ya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati Mas Mas Selamat. ke depan Pak ya. Dilanjut dulu. Saya tak antar dulu. Oke. Matur suwun. Ya. Haleluya. Oke. Saya mau tanya dulu Pak Jeki Sembiring. Pak Jeki Sembiring ini dulu korpus kah? Bukan, Pak Jeki. Bukan Pak, lain suaranya Pak Bambam. Halo Pak, halo. Pak korpus dulu ya? Korpus itu apa Pak? Bukan Pak Bambam. Korpus One beda suaranya Pak Bambam. Iya, saya rindu deh Pak Korpus ya. Pak Korpus mana ya teman kita itu ya? Mana dia? Iya, lama nggak kelihatan dia. Iya, Pak Korpus. Coba kalau Pak Korpus monitor Pak Bambam masuk ke sini ya. Kita udah teman lama ya, nggak mau ketemu ya. Saya rindu deh. Benar. Lama. Teman perjuangan kita sama-sama di Pak Yusuf Madubulu ya, Pak Merdeka ya, Pak Timothy ya. Iya, benar, betul. benar, Pak. Termasuk Forrest Gump. Iya, Forrest Gump. Termasuk Abdullah. Itu. Abdullah itu Timothy. Oke, silakan Pak Rahmat, apa yang mau disampaikan? Perlu diketahui saya juga anak rohani Pak Selamat. Siap. Oh, tapi ya alhamdulillah sudah dibaptis 3 minggu yang lalu. Luar biasa. Makanya saya sering puji Tuhan. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Pak Bambam. Dan ini tadi kebetulan minggu saya nih kalau ibadah masih sembunyi-sembunyi. Belum berani secara terang-terangan karena menyangkut
hajat hidup di belakang dapur ini masih tergantung pada lembaga itu. Tapi tidak apa-apalah, yang penting Ya, hati Pak Rahmat, kami, saya yakin. Ya. teman-teman, saya kalau lihat itu kayaknya nih Indonesia nih banyak yang sudah dibaptis, banyak yang sudah pakai Yesus, tapi KTP-nya belum diganti ya. Oh, banyak Pak Bom Bom. Ya, KTP Banyak. KTP Itu masih kalau KTP-nya sudah diganti kayaknya udah 50-50 kayaknya ya. Nggak, mereka nggak berani tunjukkan jati diri dulu Pak Bom Bom. Begini Pak, diperkirakan sekarang pertanyaan dari teman-teman saya. Bahkan berpakaian pun masih seperti yang lama kok, ya, baik yang muslimah maupun muslimin masih gitu. Kami ibadah pun gerakannya masih tetap yang lama, karena tuntutan tugas toh. Ya. Tapi hati saya sudah tidak, yang saya ucapkan bukan bacaan-bacaan itu. Paling kadang-kadang saya belajar doa Bapak kami. Terus kadang-kadang ya menurut apa kata hati saya sendiri. Tidak pakai bahasa yang setiap hari saya lakukan seperti biasanya. Sebetulnya banyak Pak Bom Bom pertanyaan dari teman-teman saya sendiri, mewakili dari teman-teman sendiri. Itu kan banyak perintah-perintah yang kadang-kadang jauh dari spirit kesucian ya. Contohnya satu, yaitu tentang jizyah itu. Jizyah itu kan pajak perlindungan kepada orang non-muslim. Orang non-muslim kalau hidup di upeti. Logikanya saja kadang-kadang saya ragu, masa Allah ini kalau memang maha suci kok perintahnya jauh dari nilai-nilai suci, itu yang pertama. Yang kedua, harta rampasan ini juga tidak masuk akal. Makanya tadi Bang Suma ini tidak pernah menjawab 2 poin itu. Belum poin-poin yang lain. Banyak sekali pertanyaan. Termasuk teman-teman sejawat saya, teman sekantor ini banyak yang bertanya seperti itu. Mungkin dalam waktu dekat akan mengikuti jejak saya ini. Tapi mereka terus terang. Haleluya, haleluya. Amin. Menyangkut dapur ini loh, mereka belum siap. Karena anak-anaknya masih dalam pembiayaan dan seterusnya. Nanti efeknya kan kemana-mana. Atau ya akhirnya ya itulah. Mereka ini menjadi seperti yang istilahnya bermimikri. Anak batak. Seperti bunglon itu loh. Ya, seperti bunglon itu loh. Kesehariannya nampak seperti orang kafah, tapi hatinya sudah tidak percaya dengan ajaran-ajaran seperti itu. Banyak sekali pertanyaan yang tak terjawab. Orang sekelas Zuma aja tidak mampu menjawab 2 pertanyaan yang sederhana. Sebetulnya kalau anak kecil kan bisa menjawab, tapi mau menjawab malu mungkin dia. Saya yakin mereka kalau jujur malu. Itu intinya. Bagi yang jujur apa adanya, ya terang-terangan. Jawabannya seperti ini, seperti ini. Itu makanya teman-teman saya sendiri juga ragu dengan pernyataan seperti itu. Seperti di Republika itu kan sudah disebutkan 60% dari saudara kami ini tidak paham kok isinya kitabnya itu. Saya sendiri baru paham setelah era pandemi ini, sering mengikuti debat-debat. Selama ini ya saya ucapkan ya seperti biasanya, rutinitas yang saya nggak ngerti. Ternyata setelah didalami akhirnya ternyata seperti ini toh. Tetapi dari saudara kami kalau ditanya juga tidak mau terus terang. Mereka cenderung menyembunyikan sesuatu. Jadi seperti kami ini otodidak, belajarnya tahu keagamaan, tahu agama ini dari Zoom seperti ini. Sehingga saya tahu. Karena saya sendiri kan juga tidak 100% paham tentang bahasa yang sulit saya pahami. Akhirnya saya baca dari terjemahan-terjemahan. Kalau dari terjemahan kan mudah tahu maksudnya, tahu artinya, maknanya apa. Ya sama saja kalau saya belajar membaca kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ini kan tidak ada yang ditutupi, bahasanya jelas. Sehingga kalaupun ada penafsiran yang berbeda itu maknanya tidak merubah. Iya. Pak Rahmat, kalau pakai bahasa Indonesia kan mudah ya, nggak perlu ditafsir lagi ya. Mudah. Nah, akhirnya saya menemukan seperti jizyah, harta rampasan itu dari penerjemahan toh, Pak. Termasuk perintah hadis-hadis yang lain itu kan dari terjemahan. Kalau enggak
Betul, Coba betul. Pak Bom buka QS Mengatakan 59 sesuatu ayat nggak tahu 7, Pak. maknanya. QS 59 ayat 7, Pak. Apa yang diomongkan Pak Rahmat biar jelas yang di dalam chat juga membacanya Pak Bom. Jangan QS Pak, 59 ayat 7. nggak ada Islam di sini. Nggak ada Islam. Ya enggak usah dibahas lah, semua tahu kok. Ya. Karena era seperti sekarang kita tinggal klik Google tentang apa, Ya, tentang apa. shalom semuanya, haleluya. Haleluya, shalom. Ya, dua anak itu. Tuhan sudah kembali ke rumah masing-masing. Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan baik dalam bimbingan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kendala apapun karena semua kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Memang tadi si Thomasnya ya sempat mengalami pelepasan dan memang luar biasa, hampir muntah sampai 11 kali ya, dan sampai lemes. Makanya tadi setelah kami doakan lagi bersama tim saya, terus dia bisa tidur. Ada kalau 2 jam mungkin ya dia tidur, terus bangun sendiri udah keadaan fit. Puji Tuhan. Dan setelah saya lihat lagi yang mengikuti dia sudah nggak berani lagi karena memang sudah ada perlindungan Tuhan ya. Jadi sudah menjadi bait Roh Kudus. Memang Roh Kudus adalah roh di atas segala roh. Semua roh tunduk dalam Roh Kudus dalam nama Kristus Yesus. Jadi haleluya, puji Tuhan. Dan yang satu lagi saya kasih nama si Matius karena dia sendiri minta nama itu dalam nama baptis, dan nanti tinggal tunggu surat baptisnya kita proses. Pak, dan memang luar biasa ya. Gimana Pak Bumbu ya? Itu yang nama Matius itu temannya saudaranya Yoga ya? Saudaranya Teman, bukan saudara tapi teman yang biasa kumpul. Nah, dia juga banyak tanya, banyak sharing tentang agama dia yang dulu dan ingin mengenal tentang juru selamat. Ya, saya bimbing yang si Matius ini belum lama malah. Ya, hampir bareng dengan si Yoga. Cuman orangnya lebih terbuka, artinya karena dia juga banyak keraguan di keyakinannya yang dulu karena tidak sesuai dengan hati nuraninya seperti itu. Makanya jujur saya katakan, bagi orang yang punya katakanlah waras akal sehat, karena saya berapa kali ini kan juga teman-teman saya sendiri yang seangkatan, yang alumni apa, yang baik itu dari MTA atau dari LDI apa semua kan sempat kita pernah pertemuan di ya sebuah rumah makan di hotel gitu ya, nggak perlu saya sebutkan namanya. Waktu itu 6 orang. Saya tahu persis kalau mereka panggil saya kan karena tahu kalau saya sudah jadi pengikut Kristus. Mungkin tujuan mereka kan ingin saya kembali seperti itu. Namun dalam percakapan itu ya kita santai, namanya juga teman ya. Ya hanya sekedar sharing dulu. Pertama mereka sebagian memang juga sudah pernah baca Alkitab. Namun penafsirannya atau arahnya kan mereka nggak paham gitu. Ya mereka saat ngomong ya saya dengerin semua. Giliran saya jelaskan dia tetap nggak bisa ya, karena ya seperti saya dulu lah, intinya sudah punya satu keyakinan. Namun giliran saya tanya tentang keselamatan di dalam keyakinannya, mereka mental. Karena saat pembicaraan itu setiap saya mengambil hadis atau tafsir selalu bertentangan. Akhirnya saya sepakat, oke, kalau kalian nggak mau pakai hadis atau tafsir karena kalian mengatakan hadis atau tafsir itu ada yang hasan sahih, ada yang doif, ada yang ma'udu atau palsu, oke kita nggak pakai itu. Namun yang jadi pertanyaan, bisa nggak kita hanya dengan berpatokan kitab Anda, kitab suci Anda, itu orang bisa mengerti? Tentu saja nggak mengerti. Karena para alim ulama untuk mengartikan itu aja harus kembali ke tafsir. Bagaimana Anda tidak percaya dengan tafsir? Kan saya bilang gitu. Akhirnya saya tanya juga, kapan tafsir itu muncul dan siapa penulisnya? Sejarah mencatat para penulis tafsir adalah orang-orang Kristen. Mereka bisa menafsirkan kan dari Alkitab karena mereka latar belakangnya Kristen. Khususnya pada zaman Abbasid. Yang paling populer saat dipegang oleh Harun al-Rasyid. Itu sejarah semua ada, saya bilang gitu. Namun di
samping semua itu, yang ingin saya tanyakan, apakah Allah yang kalian sembah sama dengan Tuhan Allah yang saya sembah? Itu harus jadi patokan dulu. Saya bilang begitu. Kalau patokan Anda Allah yang kalian sembah, tentu saja beda dengan Tuhan yang saya sembah. Karena Tuhan yang saya sembah adalah Bapa yang punya kasih, sumber segala sumber hikmat, sumber segala sumber berkat. Dan merupakan Tuhan yang punya kepedulian, punya relasi. Oh, hilang Pak Slamet. Penciptaan manusia. Waktu saya tanya tentang penciptaan manusia, kan begitu. Mereka nggak bisa jawab. Karena di dalam kitab mereka penciptaan Adam nggak jelas. Bahkan tentang Hawa pun nggak ada di situ. Kalian tahu dari mana? Kalau tanpa tafsir, saya bilang gitu. Sedangkan di kitab kami yang saya imani sekarang itu jelas manusia diciptakan sesuai dengan peta dan teladan Allah. Sesuai dengan gambar dan rupanya. Itu dengan kesempurnaan yang luar biasa dari debu tanah dan ada tiupan ruh dari Allah itu sendiri, nafas Allah. Makanya manusia diselamatkan. Dan tidak ada ancaman. Tapi semua perjanjian Tuhan atau janji Tuhan terhadap manusia adalah janji keselamatan. Lah puncaknya ya Sang Firman menjadi manusia. Itulah bentuk antara keadilan Tuhan Allah dan kekudusan atau maha kudusnya Tuhan yang saya sembah dan kasihnya itu jadi satu. Akhirnya mereka pada bingung. Akhirnya sepakat, memang kalau kamu mau mengimani Allah yang kamu sembah silahkan. Tapi di situ kan saya nggak punya kenyamanan, nggak punya sukacita, nggak punya jaminan keselamatan. Sedangkan yang saya sembah sekarang, Tuhan yang saya sembah, memberikan jaminan keselamatan, ya dan amin. Jadi untuk mengerti jalan kebenaran dan hidup, yang disebut dengan al-hayat, jelas ada, saya bilang gitu. Ya akhirnya mereka larinya ya ke satu ayat, lakum dinukum walihatin, itu aja. Ya itu aja Pak Bombok. Mungkin yang lain silahkan. Haleluya. Oke, haleluya. Oke, kita coba tanya dulu ya, anak Batak sudah tadi nih. Halo, anak Batak. Shalom Horas, Pak. Horas. Shalom Horas. Bisa aku usul kau pakai nama lain? Banyak orang tidak suka kau pakai nama ini. Boleh nggak kau pakai nama lain? Ya Pak, nanti aku pikirkan Pak. Oke, kau pakai nama apakah? Nah. Marga kau kan bagus sekali. Abang, aku saja pakai marga Simamura. Abang aku Simamura. Silakan Anda Batak. Apa yang mau tanyakan? Ya, pertama-tama aku nggak mau berdebat sih sama kawan-kawan, tapi hargai dong yang masuk. Entah siapapun yang masuk. Jangan seperti tadi. Saya juga jadi tidak dihargai begitu. Aku berapa kali undang. Karena aku bilang memang kalau di channel ini diterima. Jadi aku undang dari mana-mana. Hargai dong. Aku nggak usah jawab aku. Tapi hargai dong. Kalau nggak dihargai di sini, bagaimana aku undang orang? Aku juga tidak dihargai gitu Pak. Itu aja saran dari aku. Itu aja Pak mau aku sampaikan. Terima kasih Pak. Silakan turunkan aku Pak. Oke, saya mau tanya sama Simamura. Kalau kita dialog kan, kalau kita mempertahankan kan minimal kan harus kasih tahu dalil. Kira-kira kalau nggak kasih tahu dalil begitu bisa berdialog nggak? Kan enggak kan? Ya oke lah Bapak itu tadi. Tapi aku perhatikan sih kesempatan berbicara sedikit. Oke lah Bapak itu tadi. Tidak, dia bicara banyak di bertakia kok, ceramah di sini banyak kita kesempatan. Sedikit bagaimana? Dia ceramah, makanya kita ketawa karena dia ceramah. Oke Pak, oke Pak. Ceramah dia. Oke, anak Batak itu aja ya. Anak Batak. Iya Pak, iya. Oke Pak. Nanti kamu jangan chat aja ya, kalau ada yang mau masuk aja ya. Ya, anak Batak undang lagi yang dari sana. Kita tidak melecehkan, kita tidak ngeroyok. Tapi kalau dia di sini mau berkhotbah, jangan di sini, mesti di tempatnya dia. Kalau di sini berdiskusi, bukan tausiah, bukan khotbah gitu loh. Ya, kalau kita
diskusi tidak pakai dalil ya akhirnya kan ngaco ya, nggak terarah. Kita ladenin kok kalau pakai dalil, yuk kita buka-bukaan data lah, bukan dalil. Jadi ya saya berharap teman-teman mau diskusi, ayolah kita saling lah ya. Kita tidak ada keinginan untuk merendahkan, melecehkan atau apa. Ayo majulah, pakai dalil, enak nih. Nah si Anu nih coba. Nandar nongol. Shalom alaikum. Salam teman-teman, salam. Kumaha Nandar beleguk nongol. Saya Pak Wahyu Ilahi, ada yang mau diskusikan dengan Anda, boleh? Boleh. Nah, coba buka Pak Wahyu Ilahi. Pak Bom coba buka. Kita kajian teologis lah daripada saling menghina. Ya, apa? Ya, tapi kalau ditanya juga jawab pakai dalil, Nandar. Ya udah biar dulu. Apa? Pak Wahyu Ilahi. Oke, Pak Wahyu Ilahi, tolong dibuka Pak Bom Samuel 24 ayat 13. Samuel 24. Ayat berapa? Ayat 13. Samuel 24 ayat 13. Ya apa maksudnya ini apa? Ya. Mau dibacain Pak Bobong? Maksudnya apa? Kamu mau tanya ini apa? Di sini. Jadi gini Pak. Saya bacain ya. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu? Sedang mereka itu mengejar engkau, atau akan adakah 3 hari penyakit Mana Anu hilang? Oke ya, udah ini ya. Udah kelihatan. Terus Pak Bom buka Tawarikh 21 ayat 11 dan sampai 13. Sebentar. Ini 2 Samuel ya? Ya. Kan di sana ini ya 3 tahun. 3 tahun kelaparan di sana kan. Menimpa engkau 3 tahun kelaparan. Itu. Coba Pak Bom di sini di Tawarikh 21. Coba buka Pak Bom di Tawarikh 21. Buat Tawarikh 21 ayat 11 sampai 13. Yang Tawarikh ini yang tulis siapa? Saya nggak tahu. Coba buka dulu aja. Coba buka. Ya. Ini 2 Tawarikh 21. Ya, 21 11 sampai 13, Pak Bom. 2 Tawarikh ya? Tawarikh 11 sampai 13. Ya ini sudah toh 2 Tawarikh. Ke bawah, Bom, ke bawah. 1 Tawarikh kali. 1 Tawarikh. Kelaparan. 1 Tawarikh bener Pak Bom. 1 Tawarikh itu si Bapak bener. Pinter. Makasih, 1 Tawarikh. Ya tahu lah orang Alkitab nggak tahu. Iya. Katanya ahli. Ya kalau bentar. Nah, di sini Pak, saya lihat saya perbandingkan ya. Jadi kan tadi ini 3 tahun kelaparannya. Coba di sini Pak, baca Pak. Ya, perbedaannya di sini. Kamu pikir di sini. Ya coba Pak. Iya.
Kamu coba baca baik-baik sebelumnya. Di sini kalau yang tadi 7 tahun, yang tadi 3 tahun, Pak. Dalam satu cerita yang sama. Yang benar yang tanya mana? dulu konteksnya itu dia tahu nggak ini cerita tentang apa, Pak? Coba tanya dulu. Sabar. Yang tadi berapa tahun? Yang ke Samuel? Tadi 7 tahun. Tidak ada 7 tahun. Tidak ada 7 tahun, 3 tahun. 3 tahun juga. Di 2 Samuel kan? 2 Samuel. 2 Samuel. Ya, ayat 3 tahun. Iya, 3 tahun. Iya 3 tahun saja, tidak ada 7 tahun, tidak ada perbedaan. Sarua atuh Kang, Sarua Kang. Bersama ya? Iya, Sarua. Sarua. Nah, ayat 7 mana 3? Mana? Baca. Nandar belegu. Udah itu uji aja. Sebentar. 1 Tawarik ini ayat ini kan 12. 3 tahun kelaparan. Dengar mau orang lah. 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri. Udah ya? Bisa Tawarik ya? Ya. 3 tahun ya. Oke, 3 tahun. Nah, di 2 Samuel. Ini 2 Samuel. 2 Samuel 25. 24. 24, 13 ya? 13. Nih. Sama ini. Nih. Sama 3 tahun. Sama. Aduh, Sarua Nandar belegu. Ya emang bukan jangan menghina, saya mengecek aja bener atau enggak. Ya bener udah aja. Ya. Pak Bom ini yang saya tanya aja seperti ini, itu mah cuma intermezzo aja sebenarnya. Itu yang saya bilang, jangan intermezzo aja, ya udah, memang benar sama. Pak Bobo sudah deg-deg kan tentang Mazmur 22. Coba Pak Bom ini kajian teologis, Mazmur 22 coba. Mazmur apa? Mazmur, Pak Bob. Nah, ya. Kayak kue, Mazmur. Lo enggak gantian nih. Mazmur sopo ya, Mazmur 22. Enggak gantian dulu nih Nandar baru nanya lagi. Mazmur berapa? Bukan aku mau belajar di sini teh ngapain mau. Ya enggak apa-apa ditanya, dia sopan kok. Mazmur 22 Pak Bob. Turun. Ini mantap ya sobat. Mazmur 22 ayat berapa? Ya, ayat 2. Nih. Habis ini gantian, Pak. Ya. Sebentar. Ngapain udah pasang udah nyantai. Ya. Mana? Ini kan nubuatan. Alaku mengapa kau meninggalkan aku? Buka kita kaji. Ya. Ini Pak Bom saya mau nanya nih. Pembuatan. Ini. Ini kata siapa ini yang ngomong Pak Bom? Kamu siapa? Pak Bom. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong ini Daud, menubuatan, namanya nubuatan. Daud bernubuat. Oh, ini Daud yang ngomong ya? Ya, Raja Daud. Bernubuat. Dia bernubuat. Dia bernubuat nanti akan ada yang bicara seperti ini lagi. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oh iya. Bernubuat. Nubuat itu Pak Bom ya? Ya, nubuatan. Itu Daud bernubuat. Oh, saya kasih lihat nubuatan yang terjadi kepada Yesus. Mau lihat, saya kasih lihat. Oh iya. Banyak nubuatan itu. Namanya nubuatan mesianik. Ya udah tanya sekarang. Siapa yang mau tanya ke si Nandar? Sabar. Biarkan aja. Kata ini. Dia bertanya sopan ya, ntar ya. Teman-teman, Anu ini udah mulai bertanya sopannya nggak apa-apa. Kita kan saya mau lagi belajar. Ya, mantap Anu, silakan. Dan gini Pak Bom, coba ya yang kemarin saya belum jelas Pak Bom tentang naga, ayat naga. Cuman di perikopnya Pak Bom yang di atasnya. Di atasnya, bukan yang di bawahnya itu. Aduh, kapan gilirannya sini? Ya, demen sekali sama naga si Anu nih. Ya, Raja. Ini rada aneh, Pak. Saya tuh gak bingung ini.
si Nanda anak naga. Nandar, Ya. nanya Nah, atuh maksudnya- nu leuwih alus gitu lah nu ecek-ecek ditanya Pak, kenapa sebentar? Kenapa bisa disebut naga, Pak? Naga itu dilambangkan iblis. Ya kenapa nggak disebut iblis di sininya? Ya, istilahnya tuh ular tua karena dia pemimpin. Dia pemimpin. Contoh, kalau si Anu marah sama anak kamu, contoh ya, Anu kalau marah sama anak kamu sudah bandel sekali. Kelakuannya sudah kepala batu. Anu kalau emosi panggil anak kamu apa? Pasti bilang setan loh. Pasti kan? Iya kan? Anu? Iya. Anu? Iya, iya. Paham ya? Paham ya? Paham. Maksudnya kita melambangkan naga itu bahwa supaya itu namanya, bahasanya namanya anthropomorphis. Dalam bahasa Alkitabiah itu dibilang anthropomorphis dalam bahasa yang supaya dimengerti oleh anak-anak Tuhan. Alkitab itu diterjemahkan supaya lebih detail. Nah, maksudnya supaya bisa tahu. Kalau kita bilang namanya ini nanti kurang itu. Jadi supaya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia biar kita tahu oh itu berarti jahat. Bukan naga sebenarnya, itu istilahnya dibilang Lucifer, ya. Iya. Paham ya? Kenapa ditulisnya naga, Pak? Ganti aja tuh, pakai apa gitu. Iya bisa, kalau di Alkitab kan Indonesia kan udah naga, tapi kalau di bahasa Inggris kan lain. Dia bukan dragon ya Pak ini ya, Pak Jeki ya. Kalau di bahasa aslinya beast, Pak. Ya, beast. Ya kenapa nggak disebut beast aja, Pak? Jadi kan kalau naga itu kan terkesan kayak film anak-anak gitu. Iya, apa hak kamu Nandar suruh nuker-nuker? Bukan, saya nanya kenapa nggak ditulis aslinya? Udah. Nggak perlu. Ya udah, nanti saya jawab. Gini, kalau saya tulis kalau dari LAI mau tulis Doraemon kan lucu, betul nggak? Betul nggak? Ya Pak Bom, lucu mana nyulis naga sama bis atau iblis kan gitu? dalam bahasa lain. Iblis tua atau gitu. Kita ini kan orang Indonesia. Contoh aja saya mau tanya sama kamu. Di kitab kamu itu kan ada Sakaria. Sakaria itu sebenarnya siapa Sakaria? Pak Bom jangan kemana-mana, saya nanya itu. Enggak, saya cuma mau tanya. Sakaria itu apa siapa Sakaria? Ya nggak tahu Pak Bom. Nah, udah. Ya itu aja, nanya itu aja, jangan melenceng kemana-mana. Ya udah, itu aja jawaban saya. Ada kata kalau naga saya kasih nama unyil atau saya kasih nama kepompong kan jadi lucu, makanya dikasih tulis artikel naga. Iya. Biar orang tahu bahwa itu adalah neneknya ular. Nah, tidak mungkin ditaruh situ ular, pasti ditulis naga karena dia lebih berkuasa daripada ular. Contohnya gitu. Anthropomorphisnya itu dalam bahasa. Itu ya. Oh iya. Ya. Kalau dikasih nama cepot ya, Pak Anu, kalau kasih nama cepot, bingung nanti orang. Iya. Satu lagi aja ya, nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Boleh. Aja. Gini Pak, gini. 20 tenawan. Oh boleh tenawan gini. Saya lihat ya orang Yahudi, orang Muslim itu pada hafal kitabnya Pak, pada hafal kitabnya satu ayat, mah orang Islam sampai. Terus saya ingin tahu apakah orang Kristen ada yang hafal satu ayat aja Pak? Apa? Hafal kitabnya gitu. Apa? Kitab Bible. Ayat ya apalah. Ada yang hafal satu ayat aja. Eta di sini aja di room ini, doa Bapak kami. Di room ini ada yang hafal nggak? Bapak kami satu ayat. Bentar Pak. Hah? Doa Bapak kami itu kan satu ayat. Doa Bapak kami kan satu. Enggak, contoh satu ayat gitu. Ada yang hafal nggak? Saya 100 ayat. Kamu gimana sih kok satu Ya ayat? coba baca. Saya pingin ini lah. Baca yang pendek aja. Yohanes ayat 13 aja. Ada yang hafal nggak? Berapa? Yohanes 13. Jangan baca, Pak. Ditalar tuh. Satu perikop satu ayat atau satu pasal. Satu perikop atau satu pasal. Satu ayat sedikit, Pak. Enggak, pertanyaan. Ini pertanyaan enggak ini bodoh. Udah nanti saya jawab. Udah nanti saya jawab. Itu pertanyaan gini ya. Oh, berarti ada yang hafal ya? Udah hafal. Udah nanti saya. Teman-teman diam.
ini dia pancing lagi ya. Sebentar. Saya kasih batik kutu dia dulu. Jawabannya gampang. Ingat ya, bahwa kita orang Kristen doa Bapa kami itu doa wajib, bukan menghafal ya. Jangan nanti termakan dengan ayat ini. Kalian hafal kitab Al-Quran kalian ya? Gimana, Pak Bom? Ya. Kalian hafal kitab Al-Quran kalian ya? Anak saya juga ya? sampai berapa lama hafal. Itu siapa yang suruh hafal? Siapa yang suruh menghafal? Keinginan sendiri, Pak Bom. Oke. Kita belajar, baca tiap hari dibaca, dihafalin. Jadi gini, Pak Bom. Jadi gini, saya belum ayat-ayat Tuhan yang terjaga gitu. Udah, itu perintah manusia bukan yang suruh hafal. Perintah manusia kan? Ya toh? Terus suruh sholat berapa kali, itu aturan toh? Iya. Pak Bom mau nanya, kenapa Pak Bom? Sabar, jangan dulu. Solata, Pak Bom artinya sholat apa itu? Sabar. Sudah, dengar dulu. Kau sabar. Kamu bilang, kenapa kami orang Kristen tidak mau menghafal, mau baca ayat? Bukan karena banyak. Karena sudah ada firman Tuhan yang mengatakan jelas, cuma doa Bapa kami, kita harus berdoa. Itu wajib, doa Bapa kami. Tidak perlu membahas ayat-ayat Alkitab, mau satu pasal, satu ayat. Kenapa? Seperti kalian, ini sudah dinubuatkan dari Nabi Yesaya. Saya baca ya. Nih, baca ya. Tak ini, Pak Bom ada yang apa ini enggak? Ada yang apa? Ini enggak? Supaya kamu paham kenapa orang Kristen tidak perlu hafal Alkitab. Nih. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi jangan dihafalkan Haleluya. Nggak boleh dihafalkan Kalau dihafalkan nanti sama aja percuma. Tuhan tidak perlu Elohim Abraham, Ishak dan Yakub tidak perlu kau hafal-hafal. Yang penting hati. Ya Tuhan, hari ini ampuni dosa. Ampun. Bukan, Tuhan tunjukkan saya jalan yang lurus. Saya tidak tahu jalan lurus ke bengkok. Iya, Pak Bom. Sudah ya? Jadi gini, iya. Selesai ya, jawabanmu sepatah ya. Oke. Kenapa kamu tanya bilang sholat? Kenapa? Ya, kenapa kamu bilang sholat? Itu nama ininya, nama akunnya di channelnya Solata, Pak. Cuman suka sholat gitu gimana? Sholat BM2. Nah, mana kan Ujang, dipanggil enggak Ujang? Nah nama ada. Oh gitu. Kirain suka sholat, kayak orang Muslim, kayak orang Yahudi. Sholat pemuda Toraja. Iya. Pak Bom, saya nanyanya yang ringan-ringan aja ya. Pak Bom, saya nanyanya yang ringan-ringan. Ya udah, sekarang kalau yang berat suka rame, Pak Bom. Kalau nanya berat suka rame. Saya nanya dari tadi nungguin lo. Ada aja. Lanjut Pak, tanya Surah dia. Maryam ayat 41 Pak Bom. Surat Maryam? Surat 3 ayat 41 Pak Bom. Oke, surat 3. Tanya aja ya, jangan paksa dia ya, kasihan dia. Ayat 41 ya? Ya. Eta anunya normal Sudah normal. Jangan menghina si Anu, nanti Yesus marah. Apalagi si Pulan banyak Pulan. Di hadis qudsi banyak. Oke. Zakaria berkata, wahai Tuanku, beri aku satu tanda kehamilan istriku. Allah berfirman, tandanya bagiku adalah engkau tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah pada waktu pedang dan pagi hari. Turun satu Pak ke bawah. Iya, oke. 42-nya. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu di atas seluruh perempuan. Di semesta alam ini. Sudah. Nah,
Apa? Nah, pertanyaan saya gini. Halo. Sudah. Ya, dan saya nanya atau saya mana kurang ngerti. Ini kenapa terjemahannya dirubah ya? Gimana? Gimana? Kenapa Ini nggak jelas gimana? terjemahannya dirubah? Gini. Terjemahannya Gini. berubah. Ini kan Ya, harusnya nggak di ayat tahu. 2 itu dan Ya ketika gini, mesti para jelaskan. malaikat Nah, berkata. gini, bener Nah, ini. saya mau tanya dulu, Bener, kenapa? dor ini. Apa? Coba kenapa? Ya, kenapa terjemahannya berubah? Ya salah, ya ada. Kembali lagi ke originalnya. Nah, coba kamu yang baca. Iya, coba. Kalau ini terjemahannya salah, balikan lagi ke originalnya, ada aslinya. Nah, ketika malaikat berkata, kan tulisannya begitu. Apa pakai tanda kurung Jibril? Itu Arabnya nggak ada Jibril itu. Intinya malaikat itu Jibril aja. Mereka mengenal malaikat itu hanya Jibril. Intinya apa? Bukan, itu kan nggak ada Iya, Jibril. intinya apa ini? Intinya apa ini? Coba kasih itu yang itu, mana pos aja, mana pos. Sebenarnya ini tulisannya bentar, Pak. Ini nggak sebenarnya ada kata harusnya ini Jibril. tulisannya para malaikat, bukan malaikat doang. Oh, harusnya. Seharusnya. Coba ntar saya kasih lihatnya. Kemana? Ah, itu Bukan. apa? Itu kan berubah itu. Iya, justru gini, mesti jelasin Pak Sang Gugat gini ya. Ini jawaban saya lah, mungkin saya salah. Jadi gini, kami itu kalau ada terjemahan yang salah, yang bingung gimana, balik lagi ke original tag-nya. Jadi selesai semua urusannya. Pasti kalau terjemahan kan bisa salah. Tapi kami itu punya original tag-nya. Kayak tadi saya tanya naga, kan bingung. Nggak ada original tag-nya. Coba Pak Bom, lihat di WA saya Pak Bom. Tidak bisa itu kirim di link kah? Nggak bisa. Nggak bisa Pak. Itu harusnya tulisannya dan ingatlah ketika para malaikat berkata. Kemenak ada nggak? Di link. Kemenak. Coba ya, saya cari dulu. Iya. Nanya ke Pak Anu boleh nggak nih? Boleh.